Oke, selamat pagi semuanya. Dan walaupun kita belum belajar secara tetap muka, tapi kita masih tetap online daring. Oleh karena situasi kondisi yang kita hadapi, kita masih menghadapi masalah pandemi COVID-19, tetapi diharapkan kita tetap semangat ya dalam belajar, tetap semangat. Dan untuk pelajaran TPKN kita hari ini, kita masih tetap di bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam rangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, hari ini kita akan belajar khusus tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 nilai tersebut merupakan satu-satunya untuk tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai satu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, nilai kebaikan, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Yang kedua, implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Jadi dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Lalu, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintah. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterkaitan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dalam tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugas. Sila kemanusiaan adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan, fairness, yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah, dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan
nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang persatuan bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasi. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kita mulai di A, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Satu, pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kelima, menjamin berkembang dan suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. 6, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. B, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, nilai sila persatuan Indonesia. 1, nasionalisme. 2, cinta bangsa dan tanah air. 3, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2, permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 3, dalam melaksanakan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. 4, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, arti dinamis dan berkelanjutan. 2, seluruh kekayaan alam dan sumber lainnya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat, warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Terima kasih.
Demikianlah materi kita hari ini, dan kita akan ketemu minggu depan. Dan tetap semangat, tetap jaga jarak, dan menggunakan masker. Jangan patah semangat ya ketika kita masih dalam belajar secara daring, secara online. Tapi kita akan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Tetap semangat belajar. Kita akan ketemu pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.